Udah buka tuh apa lagi? Kopi dulu. Guys, ngopi dulu guys ya. Selamat malam kawan-kawan. Jumpa lagi bersama Kopi Hitam Puri ya. Jadi rombak ini kan. Mari malam ini kita ngopi-ngopi bareng lagi ya kawan-kawan ya. Ayo kita ngopi-ngopi bareng lagi. Kopi. Halo guys, enak kali, nikmat kali kopinya nih. Sampai gelas-gelas kawan pun campur semua, gelas campur. Belajar aja. Ini lagi viral nih bos. Apa coba? Pembajakan data hacker. Biorka. Kata Biorka. Banyak yang ditangkap ya, 2 orang ditangkap dari Madiun, tukang es ada katanya. Sama? Satu lagi siapa? Satu lagi Aku tukang jualan jualan apa ya? Yang di berita mana? Satu jualan es, satu jualan Masa bos 2 bos? Aku tahunya cuma satu si orang Madiun itu. 2. Tapi malah di berita terbaru. Si itu pun si emaknya pun aku katanya dianya apa tuh? Nggak punya komputer, nggak punya apa, mau jadi hacker, nggak punya apa-apa kan? Jadi hacker. Tapi kok jadi tersangka bos? Jadi tersangka karena polisinya alibinya dia membantu Biorka dari Telegram katanya gitu. Kan bisa aja Telegram dia dibajak atau apa kan gitu kan? Ya nggak tahu lah kita. Kok begitu sampai berani maksudnya mentersangkakan orang? Dari dalam komentar itu polisi yang kena ujat, bilangnya orang-orang polisinya ini bang udah salah tangkap, dibilangnya ada aja alasan-alasan di kolom komentar. Iya, atau mungkin gini, atau memang nggak mampu mengatasi itu apa cuman lagi, jadi mengalihkan ke salah satu pihak atau personal kan jadinya gitu. Nampaknya seperti itu masyarakat awam kita menilainya kan. Iya. Mungkin secara intelijen itu mungkin nggak faktor sengaja gitu, sengaja lah. Sengaja mana maksudnya? Istilahnya dari polisi menentukan tersangka sampai ke penangkapan itu kan Biorka itu kan nggak aktif. Jadi polisi itu istilahnya susah untuk mendeteknya kan. Nah, jadi tiba-tiba dia salah tangkap, Biorka kan muncul lagi. Nah, bahasanya si idiot katanya. Uang apa katanya bahasa Inggris lagi ya? Salah tangkap lah ya. Jadi disitulah mungkin polisi itu membaca, oh dia aktif lagi nih katanya. Berarti dicari lagi tempatnya. Namanya hacker ya. Tapi ada yang bilang dari luar negeri juga itu enggak. Ya itulah kita nggak Ya tahu. itulah namanya hacker itu kan pasti kan dia pasti minimal dia udah pasti jago menyembunyikan identitasnya pastinya. Lokasi juga lokasi itu udah pasti kerjaan dia itu. Kalaupun maksudnya hacker yang masih tanggung-tanggung yang masih terbaca itu lokasi titik di mana. Iya. Jago nih, Biorka ini jago nih. Maka dia menantang pemerintah Indonesia. Saya apa bahasanya? Saya tunggu di grepek apa bahasanya? Cuman nanti bahasanya. Ada kurang tahu yang ini. Masa dia bilang gitu Pak? Iya, tantangnya saya. Kalau bisa tangkap saya gitu bahasanya lah. Apa intinya? Kan gitu dia. Jago nih berarti Biorka nya. Yang data apa aja yang dari apa dia nih? Data SIM card dari berapa operator miliar, 1,3 miliar. Data vaksin. Ya. Sampai vaksin orang-orang penting pejabat pun dibocorkan ya. Pak Luhut katanya ini kan nggak belum vaksin katanya kan. Siapa itu? Pak Luhut katanya. Udah vaksin 2 kali cuman. Ya, Sebenarnya yang belum kan. Di situnya katanya dibilang Biorka belum vaksin. Terus nomor teleponnya pun di nomor telepon petinggi kan disebar ya. Sampai Kemeninfo kan apa itu namanya menterinya kan ganti nomor nggak seluler Indonesia gitu ya. Amerika. Takut terdeteksi lah, mungkin ada mungkin rahasia-rahasia ketika nelpon, mungkin takut dia terbaca apa omong-omongannya. Iya. Makanya ganti kartu SIM card ya. Ganti SIM card Kominfo luar negeri. Kominfo pun bukan ini kan. Pertama kan Kominfo yang dihack si Biorka itu rame katanya Kominfo cuman rupanya kan dibahas di DPR itu bukan tugas Kominfo kalau mengusut apa tindakan kan hacker gitu itu tim cyber ya. Cyber polisian itu ya. Kemeninfo yang minimal kan punya tim cyber juga di kementerian. Harusnya gitu. Pasti misalnya data negara ya. Tapi memang kelemahan sistem Indonesia itu untuk
penyimpanannya atau apanya. Saya pernah lihat di YouTube-nya, channel YouTube Deddy Corbuzier diundang salah satu, maksudnya ya hacker putih lah dibilang gitu ya, karena itu Narasumbernya. narasumber itu. Emang kalau tingkat keamanan data di Indonesia itu Lemah untuk suatu apa namanya Instansi. dunia cyber itu dari 1 sampai 10 itu peringkatnya cuma 2 atau 3 kasihan nilainya Ya. tingkat keamanannya. Keamanannya. Jadi sementara negara-negara maju udah 9, 10 mungkin kan udah nggak tembus lah sama hacker-hacker gitu. Jadi kalau cuman ibaratnya 2 atau nilainya 3 paling tinggi, ya emang terlalu lemah kalau dibilangnya kan. Iyalah. Rawan ya. Rawan data kita, makanya jadi umpan hacker dari seluruh dunia lah mungkin tuh. Ya terlalu gampang dibobol sistem kita nih. Ya sistem bank perbankan kita pun katanya gampang dibobol sama dia kan. Ya langsung kan di YouTube-nya di komputer itu langsung kalau Mas Dedi mau Belajar. saya ajari 10 menit saya jadi bisa nge-hacker bank rekening. Iya. Diajarkan sama narasumber yang kemarin. Berarti kan dia kan bisa gitu kalau dia mau niat mau untuk diri sendiri kaya gitu. Karena kan gampang, berarti 10 menit dia bisa kok. Iya. Kan berarti kan dia hebat juga, cuman dia maksudnya nggak mau yang aneh-aneh gitu maksudnya. Lurus-lurus aja. Itu memang hacker putih memang Ya, dia hacker putih lah dia. dia disewa untuk mengetes memang uji apa tadi di Indonesia ini dia jadi ada pekerjaan lah gitu. Tenaga ahli lah dia. Tenaga ahli. Jadi misalnya kayak bank apalah gitu. Minta ini tugas dari dia keamanan, safety-nya. Cuman itu tadi dia pun disuruh bobol sebenarnya bisa aja mau bobol itu. Cuman katanya dia ada prosedur, dia harus bobol dari sini nggak boleh dari sana. Karena dia hacker ya tahu aja kalau hacker kan dari mana aja bisa lingkarannya. Sedangkan dia dikasih prosedur hackernya dari batas ini aja ada ini berarti ada patokannya lah di situ. Ya. Ya seharusnya itu kan hacker-hacker tuh bisa dirangkul juga. Memang seperti itu seharusnya sama negara kan gitu. Itulah hacker putih dimanfaatkan ya kan. Dikasihlah gaji dia kan begitu. Iya. Untuk bisa bekerja sama mungkin untuk menguatkan sistem cyber di Indonesia kan gitu. Ini kan ibaratnya jadi liar kan gitu ibaratnya. Hacker-hacker yang nggak dirangkul tadi kan. Pastinya kan kalau hacker kan secara keilmuan kan dia kan berarti kan melebihi rata-rata. Ya kan mungkin gitu. juga orang tuh belajarnya otodidak juga mungkin ya kan. Pastilah tidak. Masalahnya ini kan kita nggak tahu siapa, bisa aja hackernya nanti si Baim dan Bang Nujul dari sini bisa. Cuman dia kan tertutup nih, hackernya kan tertutup. Wah, jelas pakai nama samaran pastinya kan, nggak mungkin nama asli. Iya. Kan gitu. Orang dia mau niat memang membobol. Karena hackernya awalnya kan mau duit ya sebenarnya nih. Intinya cuma dia masalah mau diperhatikan uang. mungkin ya. Enggak, intinya dia pertama uang. Iyalah untuk keuangan. Untuk mengambil data itu untuk dijual ke apa namanya? Pasar gelap namanya. Pasar gelap cuman di dunia cyber kan gitu. Black market. Black Dark market. web. Iyalah sama black market. Pasar gelap di dark web itu. Situlah kalau kita masuk ke situs dark web itu pun ada aja semua di situ. Kalian mau data-data orang semua di situ dijualin, seluruh apapun di dark web itu ada. Cuman di itu ada lapisan-lapisannya. Ini web yang bisa terakses semua kan, ini dark web. Di bawah dark web pun ada lagi tuh katanya. Yang lebih data, lebih dalam lebih lagi, rahasia lebih rahasia lagi. Lebih mahal lagi mungkin kan. Ya berapa? pastinya lah, pasti yang masuk itu pun hacker, maksudnya yang ilmunya jago lebih jago. Nomor satu di dunia tuh, semua nomor satu di dunia masuk ke itu tuh. Lebih di dalam dark web lagi. Kalau kita apa ini memang zaman sekarang udah IT-nya udah tinggi-tinggi kali orang-orangnya. Kalau kita punya keahlian kayak gitu, jangan untuk merugikan lah ya. Iya. Merugikan. Mana itulah orang itu emang ini anak-anak introvert ini sebenarnya nih, orang-orang malas keluar, kerjaan cuma di depan komputer aja itu aja. Walaupun awalnya dia pun nggak tahu hacker, belajar dia deh kan nggak tidak ya kan lihat.
masuk situs ini, cara-cara ini, bobol ini, dam. pelajarinya. Soalnya kan pernah kejadian juga dulu zaman dulu tuh anak SMP kan. Iya. Coba-coba bobol entah itu siapa tuh. Luar negeri itu Amerika kalau nggak salah. Iya. Iya. Nah, rupanya bisa pula ya kan kebetulan ya kan. Belum ngambil duit juga itu. Ada Anak juga, SMP balan ya kan. ada juga yang orang Indonesia apa orang mana tuh yang dia bisa awal-awal Google di retas tuh, sama ada hacker juga di retas. Ya dia direkod sama Google jadinya. Si hacker itu. Ya gitu seharusnya ya. Ya. Karena dia bisa membobol ke Google itu. Mungkin tahu kelemahannya Google itu. Dia tahu kan gitu. Pernah juga aku baca itu dia begitu dijebol terus dikirimnya email Google. Ini mau lemah nih bisa kebobol terus langsung direkrut tadi bayar berapa? Iya, Satu pasti eman gua lagi. tinggi lah tuh. Pastilah gajinya. Google lagi kan. Jadi maunya orang-orang seperti itu dirangkul lah sama pemerintah ya kan. Dimanfaatkan sama negara. Jangan sampai negara luar yang ambil, kan sayang ilmunya untuk kepentingan luar kan gitu. Kalau kita misalnya bicara perang sekarang pun ya perang IT semua ya saudara ini udah di dunia ini perang IT semua. Ya yang Teknologi pertama, semua. yang pertama ya perang cyber itulah. Iya, perang cyber Tanpa disadari itu. iya. Lebih Buat maksudnya hacker mana Iya. lebih kuat. lebih gila lagi pun masalah perang di dunia maya itu gitu maksudnya daripada di dunia nyata ini. Perang dingin ya kan. Iya. Jadi sebenarnya Bang Sapir udah tahu ya hacker Bjorka itu siapa? Tahu Jadi, nih. kasih tahu Bang Ber. Kita buka di sini ya kawan-kawan. Hacker Bjorka itu siapa? Inilah saatnya Bang Ber. Ayo. Buka lah, ya malu-malu. Buka terus. Ini kan tadi kan cuma masalah aja ceritanya nih. Jadi Bjorkanya udah mau mengakui ya kawan-kawan. Nah, udah dikasih tahu Bang Per, udah buka aja Bang Per nggak apa-apa. Tapi kuncinya ada sama Bang Egi ini. Egi. Ayo lagi. Ayo kalian dua lah nih. Ayo, ini kunci Bjorkanya duduk pula di samping sana. Saya lagi duduknya. Bang lagi ngintip dia. Lagi pantau dia nih. Jadi kalau kawan-kawan mau tahu siapa Bjorka, hubungi Bang Sapir dan Bang Ege. Orangnya dua kunci saksi ya. Ya. Nanti cari polisi sekarang nih bos. Ya, polisi mau cari. Ya. Somasi nih. Terus sama orang ini Bjorka itu. Jurang kayak gitu. Cari polisi bos. Ya kan kawan, ayo kita ngopi-ngopi bareng lagi ya. Ngobrol ngawur dengan ada. Ngopi. Oke. Kacau. Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen.